Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidiana Dwi Saputri dengan NIM 002. Sebagai presenter 1 dari kelompok 4 akan memandu jalannya presentasi. Materi yang pertama yaitu konsep akhlak dalam Islam akan disampaikan oleh Dea Alinda. Dea Alinda, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Alinda Fitara dengan NIM 041. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudulkan akhlak dalam agama Islam. Akhlak berasal dari bahasa Arab jamaah dari bentuk mufradatnya khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, atau benar dan salah, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Dalam agama Islam, terdapat dua macam akhlak. Yang pertama yaitu akhlak mulia atau terpuji, akhlakul mahmudah atau karimah, dan yang kedua yaitu akhlak buruk atau tercela, al-akhlakul madmunah. Akhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berucap dan bertingkah laku yang terpuji, baik melalui ibadah secara langsung seperti sholat, puasa, dan sebagainya, maupun melalui perilaku-perilaku tertentu yang mencerminkan hubungan atau komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar ibadah itu. Contohnya seperti beriman, taat, ikhlas, khusyuk bersyukur, sabar, dan bertasbih. Akhlak terpuji terhadap sesama manusia. Salah satu faktor kuatnya iman seseorang terlihat dari perilakunya sehari-hari terhadap orang lain. Bagi muslim, menaati peraturan akan tercermin akhlak mulianya terhadap sesama. Contohnya seperti menjaga hubungan baik, tidak saling membohongi, tidak meremehkan orang lain, berprasangka baik kepada sesama. Akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Islam mengajarkan agar manusia menjaga diri meliputi jasmani dan rohani. Organ tubuh kita harus dipelihara dengan memberikan konsumsi makanan yang halal dan baik. Apabila kita makan yang tidak halal dan tidak baik, berarti kita telah merusak diri sendiri. Akal kita juga perlu dipelihara dan dijaga agar tertutup oleh pikiran kotor. Jiwa harus disucikan agar menjadi orang yang beruntung. Contohnya seperti: pertama, memelihara kesucian dari kehormatan diri. Kedua, qanaah, menerima apa adanya pemberian dari Allah. Ketiga, berdoa kepada Allah. 4, bersabar dengan ketentuan Allah. 5, tawakal kepada Allah. Dan 6, rendah hati. Yang selanjutnya yaitu akhlak buruk atau tercela. Sifat tercela ini merusak kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, maupun kehidupan bernegara. Begitu juga dengan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya yaitu: yang pertama, musyrik, yang kedua, murtad, 3, munafik, dan 4, takabur. Selanjutnya, contoh akhlak tercela kepada sesama diantaranya yaitu: 1, iri hati atau dengki, kedua, mengumpat, 3, berbuat kekerasan, keempat, kikir. Dan yang terakhir, contoh akhlak tercela pada diri sendiri diantaranya yaitu egois, mudah putus asa, dan tamak. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan materi selanjutnya yaitu konsep tahsin wa taqbi akan disampaikan oleh Muhammad Baihaqi Fali. Untuk Muhammad Baihaqi Fali, dipersilakan. Yang kedua, konsep tahsin wa taqbi. Ada beberapa pengertian yang dikemukakan ulama ushul fiqh tentang hasan dan qobi. Yang pertama, al-husnu, berarti seluruh perbuatan yang sesuai dengan tabiat manusia, seperti menolong orang yang tenggelam. Sedangkan qobi, sesuatu yang tidak disenangi tabiat manusia, seperti mengambil harta orang lain secara aniaya. Yang kedua, al-husnu, berarti sifat yang sempurna seperti pengetahuan dan kemuliaan. Sedangkan
Kobi, sifat yang negatif berupa kekurangan seseorang seperti bodoh dan kikir. Yang ketiga, al-husnu adalah sesuatu yang boleh dikerjakan manusia. Dia mengetahui kebaikannya dan mampu mengerjakannya. Sedangkan Kobi adalah kebalikan dari itu, yaitu sesuatu yang tidak boleh dikerjakan manusia dan tidak dapat dicapai oleh akal. Yang keempat, al-husnu berarti sesuatu yang apabila dikerjakan orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pujian di dunia dan balasan pahala di akhirat, seperti taat. Sedangkan Kobi berarti sesuatu yang apabila dikerjakan orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pujian di dunia dan mendapat sisaan di akhirat, seperti mengerjakan maksiat. Ulama Mu'tazilah berkata bahwa hasan dan Kobi dapat dicapai dan ditentukan oleh akal, dapat menentukan baik atau buruk sesuatu tanpa harus diberitahu oleh syariat bagi mereka. Sebagian yang baik dan buruk terletak pada zatnya, dan sebagian yang lain terletak pada manfaat, mudarat, baik dan buruk. Hal itu disebut perbuatan yang baik. Menurut zatnya, seseorang dengan kekuatan akalnya pasti mengetahui bahwa zalim itu buruk, adil itu baik, dan bahwa bohong itu buruk meskipun menguntungkan. Dan yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu akhlak kepada Allah dan Rasulnya, akan disampaikan oleh Devi Fitria. Devi Fitria, dipersilakan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ketiga konsep akhlak terhadap Tuhan dan Rasulnya. Akhlak adalah tindakan yang tercermin pada akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya dinyatakan sebagai pencipta manusia dari segumpal darah. Serta mencintai Rasul berarti mencintai Allah, bahkan suatu keharusan dalam mencintai Allah, dan ia memiliki kedudukan kedua setelah mencintainya. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Maka mengimani ajaran Rasulullah SAW adalah menjalankan ajaran dan menaati pemerintahnya. Kemudian tiga tingkah laku dan sikap dari manusia kepada Allah SWT. Pertama, mensucikan Allah dan memujinya. Kedua, berbaik sangka kepada Allah, bahkan yang datang dari Allah kepada makhluknya hanya kebaikan. Ketiga, beribadah hanya kepada Allah. Dan kelima, akhlak pada Rasul yang dikemukakan secara spesifik. Pertama, membenarkan apa yang disampaikan atau dikabarkannya. Kedua, mengikuti syariatnya. Ketiga, mewarisi risalahnya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dipandu oleh presenter 2, yaitu Rafli Gibran Mahendra. Terima kasih untuk Mediana yang sudah memandu video-video sebelumnya. Dan sekarang, saya, Rafli Gibran Mahendra, akan memandu kalian untuk melihat video-video presentasi berikutnya. Oke, untuk materi berikutnya adalah konsep akhlak terhadap pasangan dalam rumah tangga dan pencegahan KDRT yang akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Nanda. Silahkan untuk Nanda presentasinya. Konsep akhlak terhadap pasangan dalam rumah tangga dan pencegahan KDRT. Definisi akhlak menurut Imam Ghazali adalah sifat yang ada dalam diri kita, dan daripadanya lah timbul perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran, serta muncul sifat dengan berbagai perilaku yang akan terbentuk pribadinya. Nah, memelihara akhlak pada hubungan rumah tangga ini akan menjadikan fondasi kebaikan yang kuat untuk rumah tangga itu sendiri. Kita harus saling jujur satu sama lain dengan pasangan kita agar menimbulkan rasa saling percaya satu sama lain dan lebih mengenal.
Ada 3 hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama adalah hak suami atas istri, yang secara otomatis merupakan kewajiban istri atas suami. Kepemimpinan terletak pada suami. Siapapun dan bagaimanapun status sosialnya, suami adalah pemimpin yang harus ditaati oleh istrinya. Istri yang taat secara ikhlas terhadap suaminya akan menciptakan akhlak mulia suami istri. Yang kedua, kewajiban suami atas istri dan sekaligus merupakan hak istri atas suami. Ini tercatat dalam Al-Quran. Suami berkewajiban memberikan mas kawin kepada istrinya dan hendaklah dilakukan secara tidak berlebihan dan tidak sombong. Suami juga berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya secara ikhlas kepada istrinya dan akan memperoleh pahala. Saling membekali ajaran agama dengan sesama agar menghindari perpecahan rumah tangga karena kurangnya bekal agama. Yang terakhir atau yang ketiga adalah hak dan kewajiban bersama. Di dalam rumah tangga haruslah saling memelihara mulut dan perkataan agar tidak mengungkapkan keburukan dan kekurangan masing-masing. Selain itu, saling memberikan kasih sayang dan saling menasehati apabila melakukan kesalahan atau pandangan yang Berikutnya adalah dengan materi akhlak terhadap anak dan tata cara mendidik anak yang akan dibawakan oleh teman saya juga, yaitu Mas Fathur. Silakan Mas Fathur untuk menjelaskan materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatkur Rahman dengan NIM 19. Akhlak terhadap anak dan tata cara mendidik anak. Peranan orang tua dalam mendidik anak sangatlah penting. Bagaimanapun juga, kita sangat sadar bahwa selama ini terjadi di kehidupan kita ialah kita mengajarkan atau mendidik kepada anak bagaimana kita bersikap terhadap orang tua, atau biasa kita sebut dengan akhlak terhadap orang tua. Akan tetapi, kita jarang membahas bahkan mengajarkan kepada orang tua bagaimana kita bersikap terhadap seseorang anak. 5 poin penting tersebut yaitu: 1. Membantu anak untuk bersikap baik terhadap orang tua. Dalam hal ini, sikap seorang anak sangatlah dipengaruhi oleh sikap-sikap tersebut terhadap anak. Kedua, tidak memaksa anak-anak berbuat baik melebihi batas kemampuannya. Orang tua perlu memahami psikologi perkembangan agar anak-anak dapat menjalani kehidupan sesuai fase-fase perkembangannya. Ketiga, tidak memaksa anak-anak saat susah. Sebagaimana orang dewasa, anak-anak juga bisa merasakan susah. Keempat, tidak menghalangi anak-anak untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, tidak membuat anak-anak sengsara disebabkan pendidikan yang salah satunya yaitu kewajiban orang tua mendidik anak dengan sebaik-baiknya sehingga anak memiliki ilmu yang cukup dan keterampilan yang diperlukan. Metode Nabi dalam mendidik anak dapat direalisasikan ke dalam beberapa hal, yaitu 1. Menampilkan suri teladan yang baik. Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial anak. 2. Mencari waktu yang tepat untuk memberi pengarahan, seperti memberi nasihat, namun terkadang juga pada waktu yang ia menolak keras, seperti dalam perjalanan, waktu makan, atau waktu anak sakit. Ketiga, bersikap adil dan menyamakan pemberian untuk anak adalah dasar ketiga yang setiap orang tua dituntut untuk selalu konsisten dalam melaksanakannya, agar mereka dapat merealisasikan apa yang mereka inginkan, yaitu bersikap adil, menyamakan pemberian untuk anak-anak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Jika ada salah kata maupun salah dalam pengambilan video, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.